Saudara, anugerah Allah terbesar dalam kehidupan saya dan saudara adalah keselamatan jiwa kita. Dan keselamatan jiwa kita itu kita terima bukan dari karya dan kebaikan kita, tapi kita terima dalam iman kepada Yesus Kristus. Kalau seseorang percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang turun ke dunia, mati di kayu salib bagi orang-orang berdosa, dan kemudian bangkit dari kematian, menyatakan kemenangannya atas dosa. Kalau saudara percaya akan hal itu, maka saudaralah orang yang telah menerima anugerah keselamatan di dalam Yesus, kepastian keselamatan di dalam Yesus. Dan kapanpun, karena kematian pasti terjadi, kapanpun kita akan mati, kita pasti diselamatkan. Sebagai orang yang telah menerima keselamatan jiwa kita, yaitu anugerah terbesar yang Tuhan telah anugerahkan bagi kita, yang kita terima melalui iman kepada Dia, apa yang harusnya kita kerjakan? Apa yang harusnya terjadi dalam kehidupan kita, saudara? Shalom, saudara. Bertemu kembali di channel RPG, Renungan Penyejuk Jiwa. Saudara, kalau saudara lihat ke dalam Alkitab, maka saudara akan menemukan orang-orang yang dicatat di dalam Alkitab yang mengalami janji-janji firman Tuhan adalah orang yang konsisten hidup berdasarkan prinsip-prinsip firman Tuhan. Karena demikianlah janji firman Tuhan. Demikian juga di zaman modern ini. Kita bisa melihat orang-orang yang hidup konsisten berdasarkan firman Tuhan. Janji-janji firman Tuhan juga digenapi dalam hidupnya. Dan saya percaya setiap saudara juga rindu dalam kehidupan saudara, janji firman Tuhan digenapi. Tetapi yang seringkali menjadi masalahnya bagi kita adalah bagaimana konsisten setiap hari merenungkan firman Tuhan dan menghidupi prinsip-prinsip firman Tuhan yang benar-benar digali berdasarkan firman Tuhan. Nah, saudara, renungan ini dibuat untuk menolong setiap anak-anak Tuhan, termasuk saudara, untuk setiap hari merenungkan firman Tuhan. Karena di renungan ini, setiap jam 5 pagi diposting seri renungan baru yang dibuat secara ekspositori dan benar-benar berdasar kepada firman Tuhan. Itu sebabnya saudara, lihat di layar saudara, kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan. Dan tekan juga tanda loncengnya, maka setiap jam 5 pagi, saudara akan mendapatkan seri renungan baru. Saudara, video ini adalah video kedua, masih dalam topik apa yang seharusnya sebagai orang yang telah mengalami anugerah Allah terbesar, yaitu keselamatan jiwa kita, apa yang seharusnya kita lakukan dalam kehidupan kita. Saudara, sebelum kita akan melanjutkan seri renungan ini, terlebih dahulu kita akan mendengarkan sebuah lagu penyembahan yang akan memberkati kita semua. Selamat mendengarkan. Persembahkan bagimu korban yang harum yang ku miliki, ku taruh di atas mezbahmu. Selalu bersyukur, itulah arti hidupku.
persembahkan bagimu korban yang harum yang ku miliki, ku taruh di atas mezbahmu. Sebuah lagu penyembahan yang indah yang tentu saja telah memberkati kita semua. Saudara, video ini adalah video kedua masih membahas topik tentang nasihat bagi orang-orang yang sudah mengalami kemurahan Tuhan. Nah, di mana di video pertama kita sudah belajar bahwa teks firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita merenungkan topik ini adalah dari Roma pasal yang ke-12. Di mana di ayat 1 kita sudah belajar, firman Tuhan berkata, karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu. Jadi Paulus memberi nasihat kepada jemaat di Roma pada waktu itu, di mana dasar dari nasihat yang dia beri itu, kita sudah belajar adalah bahwa kemurahan Tuhan. Mereka sudah mengalami kemurahan Tuhan. Dan atas dasar mereka telah mengalami kemurahan Tuhan itu, Paulus memberi nasihat. Dan kemurahan yang dimaksudkan di sini, kemurahan Tuhan yang dimaksudkan di sini adalah keselamatan yang mereka terima dalam iman. Di mana di pasal 10 Paulus menjelaskan bahwa keselamatan itu diterima melalui iman, itu ada di ayat yang ke-9. Di mana di sana dikatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi Paulus menegaskan keselamatan itu diterima melalui iman. Nah, dan kemudian di berikutnya, di pasal 10 ini berikutnya, dan kemudian di pasal 11, Paulus juga menjelaskan dan menegaskan kepada mereka bahwa keselamatan yang mereka terima itu di dalam iman, itu keselamatan yang dianugerahkan Tuhan bagi mereka. Di mana analogi yang dijelaskan di sini adalah bahwa Israel itu seperti cabang yang asli, sedangkan mereka adalah cabang yang dicangkokkan. Jadi keselamatan itu diterima melalui iman adalah anugerah Tuhan, dan mereka yang sebenarnya bukan cabang yang asli dicangkokkan. Jadi itu yang Paulus tegaskan untuk akhirnya dia bahasakan keselamatan yang diterima melalui iman dan anugerah Tuhan itu tadi dibahasakan sebagai kemurahan Tuhan. Nah, itu sebabnya Paulus berkata, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu. Nasihat pertama kita sudah belajar di video pertama, yaitu bahwa mereka seharusnya memiliki ibadah yang sejati. Dan ibadah yang sejati itu ada di ayat yang pertama. Tadi dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi mereka dituntut untuk memiliki ibadah yang sejati. Dan ibadah yang sejati itu adalah ibadah yang disertai dengan mempersembahkan kehidupan sebagai persembahan yang berkenan kepada Allah. Di mana persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Itu mau menggambarkan bagaimana persembahan di perjanjian lama itu, dan sekarang tubuhmu lah, hidupmu lah yang harus kau persembahkan kepada Yesus Kristus sebagai orang yang telah mengalami kemurahan Tuhan. Dan persembahkanlah tubuhmu, hidupmu sebagai persembahan yang hidup,
kudus dan berkenan kepada Allah. Jadi, hal yang pertama kita sudah belajar. Sebagai orang yang sudah mengalami keselamatan jiwa, itu kita terima melalui kemurahan Allah di dalam iman. Maka seharusnya yang pertama, kita harus memiliki ibadah yang sejati. Dan ibadah yang sejati itu bukan hanya ibadah yang rutin, ibadah yang kita lakukan secara rutin, dan ibadah yang kelihatan orang lain begitu rohani dan sebagainya. Tetapi di samping itu juga kita harus mempersembahkan kehidupan kita sebagai persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Itu yang pertama, nasihat yang pertama. Dan nasihat yang kedua itu ada di ayat yang kedua, kita sama-sama lihat. Paulus berkata kepada jemaat Roma sebagai orang yang telah mengalami kemurahan Allah, yaitu keselamatan jiwa yang diterima melalui iman. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, yang saya lihat di sini sebagai orang yang sudah mengalami kemurahan Tuhan, maka jemaat Roma dan termasuk saya dan saudara hari ini dituntut untuk sampai di tingkat mampu membedakan, mampu memahami kehendak Allah, mampu membedakan apa yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Kita dituntut untuk sampai di tingkat itu. Jadi sebagai orang Kristen, bukan hanya sebagai rutinitas, tapi ada satu tingkatan kerohanian dalam kehidupan kita, di mana kita mampu memahami kehendak Tuhan. Mampu memahami apa yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita. Itu yang dituntut oleh Tuhan. Dan untuk sampai di tingkat itu, tadi dikatakan, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Supaya bisa memahami kehendak Tuhan, tidak mungkin kita bisa memahami kehendak Tuhan dengan cara kehidupan yang kita jalani sama dengan cara kehidupan yang orang dunia jalani, yang orang tidak percaya jalani. Jadi untuk sampai di tingkat kita memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan, maka kita harus memilih cara hidup yang berbeda dari cara hidup yang dilakukan, dijalani oleh orang-orang dunia. Itu yang digambarkan di sini. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Dan kemudian dikatakan, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ada satu proses juga yang harus kita jalani, yaitu pembaharuan, perubahan dan pembaharuan budi, pembaharuan kehidupan kita, pembaharuan sikap karakter kita dalam kehidupan kita. Dengan demikian sehingga katanya, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Jadi sebagai orang yang sudah mengalami keselamatan jiwa, yaitu kemurahan Allah, sebagai orang yang sudah mengalami kemurahan Tuhan, yaitu keselamatan jiwa kita, maka firman Tuhan di sini menuntut kita supaya kita dapat membedakan, supaya kita dapat memahami kehendak Tuhan. Dan untuk memahami kehendak Tuhan itu, kita harus pilih cara hidup yang berbeda dari dunia, saudara. Kita harus pilih cara hidup yang tidak sama dengan dunia. Dan kemudian ada proses yang harus terjadi dalam hidup kita, yaitu proses pembaharuan. Pembaharuan akal budi, pembaharuan karakter, sikap kita, kehidupan kita. Itu yang dituntut oleh Tuhan. Kalau ada perubahan karakter itu, maka kita akan semakin memahami kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita menjalani cara hidup dunia, karakter sikap dunia, kita tidak akan peka dengan kehendak Tuhan. Tapi kalau kita memilih cara hidup yang berbeda dari dunia, dan kemudian kita menjalani satu proses pembaharuan demi pembaharuan dalam hidup kita, maka akhirnya kita akan menerima kita akan mengalami satu pengalaman, satu tingkatan kerohanian, semakin mengerti kehendak Tuhan, semakin bisa membedakan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Dan saya pikir itulah tujuan hidup, saudara.
memahami kehendak Tuhan. Kalau kita tidak memahami kehendak Tuhan, berarti kita menjalani kehidupan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau kita menjalani kehidupan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka sebenarnya kita gagal hidup. Nah, itu sebabnya betapa pentingnya kita memahami kehendak Tuhan, terlebih sebagai orang yang sudah mengalami kemurahan Tuhan. Dan bagaimana caranya kita memahami kehendak Tuhan? Pilih cara hidup yang berbeda dari dunia, sekalipun kadang-kadang tidak populer. Saudara, pilih sikap dan cara hidup yang berbeda dari karakter dunia, sekalipun kadang-kadang dengan memilih cara hidup dunia, saudara kadang-kadang tidak diterima secara umum dalam lingkungan sosial saudara, di pekerjaan saudara, di keluarga, dan sebagainya. Tetapi firman Allah menegaskan, sebagai orang yang telah mengalami kemurahan Allah, pilih cara hidup berbeda dan alami pembaharuan demi pembaharuan, pembaharuan demi pembaharuan. Saat ini saya rindu kita merenung, saudara. Apakah memang kita sudah benar-benar mengalami kemurahan Tuhan, yaitu keselamatan jiwa kita? Sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, apakah kita sudah mengalami kemurahan Tuhan dalam hidup kita? Karena sebagai orang yang sudah mengalami kemurahan Tuhan, firman Tuhan menegaskan bahwa seharusnya kita mengalami pembaharuan akal budi, pembaharuan karakter sikap kehidupan kita. Terlalu banyak seringkali, saudara, kita berkata kita anak Tuhan, kita hamba Tuhan, dan sebagainya. Tetapi perubahan karakter tadi kita tidak alami dalam kehidupan kita. Kita seringkali gampang untuk menghakimi orang lain. Seringkali kita gampang menilai orang lain bagaimana. Tetapi sekarang mari kita lihat ke dalam diri kita. Apakah kita sudah mengalami perubahan hidup, perubahan karakter, pembaharuan sikap karakter kehidupan kita? Maka kalau kita mengalami itu, saudara, kita akan semakin memahami kehendak Tuhan. Karena pembaharuan-pembaharuan itu membuat kita semakin dekat kehendak Tuhan dan semakin memahami kehendak Tuhan. Dan sekali lagi, firman Allah menegaskan bahwa demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu memilih cara hidup yang berbeda dan mengalami pembaharuan hidup sehingga kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi dari video pertama kita sudah belajar, saudara. Sebagai orang yang sudah mengalami kemurahan Tuhan, maka firman Tuhan menegaskan bahwa seharusnya kita memiliki ibadah yang sejati. Dengan cara bagaimana? Dengan cara mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Dan yang kedua, kita memahami kehendak Tuhan. Semakin memahami kehendak Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana caranya? Pilih cara hidup yang berbeda dari cara hidup dunia. Dan kemudian alami pembaharuan rohani, pembaharuan sikap, pembaharuan karakter kehidupan kita hari demi hari, saudara. Sehingga kita semakin memahami kehendak Tuhan dalam hidup kita. Puji Tuhan. Sebagai orang yang sudah mengalami kemurahan Tuhan, miliki ibadah yang sejati. Sebagai orang yang sudah mengalami kemurahan Tuhan, belajar memahami kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, saudara. Karena kita orang-orang yang sudah mengalami kemurahan Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur buat renungan firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini kami bersyukur buat firman-Mu. Di mana di video kedua ini kami kembali sudah belajar, ya Tuhan. Bahwa sebagai orang yang sudah mengalami kemurahan Tuhan, maka seharusnya kami semakin memahami kehendak Tuhan dan hidup dalam kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Karena kami telah mengalami kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, ajar kami hidup memahami kehendak Tuhan dan menghidupi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan, saudara, tentunya renungan pendidik jiwa hari ini sudah menjadi berkat bagi setiap saudara yang menyaksikan. Mari kita terapkan firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jangan lupa, saudara, perkembangan channel ini tidak terlepas dari partisipasi saudara untuk mensubscribe, like, mengkomen, dan men-share kepada lebih banyak orang. Terima kasih buat partisipasi saudara. Tuhan Yesus memberkati.